Ukraina dalam bahaya, Rusia siapkan serangan gelombang kedua. Perang Rusia-Ukraina sepertinya memang masih akan berlanjut. Seorang jurnalis yang diketahui bernama Anton Motolko memberikan kesaksian meningkatnya aktivitas militer Rusia di wilayah Gomel, Belarus. Motolko yang merupakan seorang fotografer dan blogger asal Belarus menyebut puluhan kendaraan angkatan bersenjata Federasi Rusia sudah berada di Gomel. Lebih lanjut, Motolko mengatakan pergerakan puluhan kendaraan militer Rusia ke Gomel sudah berlangsung. Sekitar 20 unit kendaraan militer Rusia yang ditandai dengan huruf V memasuki Gomel setelah menempuh perjalanan dari ibu kota Minsk. Sehari setelahnya, sejumlah kendaraan lapis baja militer Rusia dan truk pengangkut personil amunisi dan logistik melintas jalan raya M5 menuju Gomel. Lebih banyak peralatan militer Rusia tiba ke wilayah Gomel, Belarus yang menunjukkan rotasi pasukan dibandingkan dengan penarikan dari Belarus. Jika pasukan Rusia tetap di Belarus, itu tidak akan menyelesaikan masalah bagi Ukraina. Dan situasi di Belarus akan menjadi jauh lebih buruk, katanya. Peningkatan aktivitas militer di Belarus diyakini merupakan bagian dari strategi Rusia untuk melancarkan serangan gelombang kedua ke Ukraina. Jika Rusia kembali menginvasi Ukraina, prediksi Presiden Volodymyr Zelensky terbukti benar. Pasukan Inggris dan senjata tempurnya telah dikerahkan ke wilayah Eropa Timur. Serangan demi serangan sampai saat ini masih dilakukan militer Rusia di wilayah Ukraina sejak dilakukan invasi. Bahkan, Ukraina memperkirakan 20.000 orang tewas dalam perang dua negara tersebut. Selain itu juga, ada lebih dari 10 juta orang harus telan pil pahit karena meninggalkan rumah mereka. Namun Ukraina mengatakan bahwa akhirnya pihak mereka telah mendapatkan kembali kendali atas wilayah Kiev. Hal itu dipastikan setelah banyak pasukan Rusia mulai mundur dari sekitar ibu kota dan kota Chernihiv. Kini Rusia tampaknya berfokus pada wilayah Ukraina Timur dan Selatan karena telah menguasai sebagian besar wilayah. Rusia memprioritaskan taktik yang berbeda, yakni mundur di timur dan selatan, kata penasihat Presiden Ukraina, Mikhail Volodya, di media sosial. Tanpa senjata berat, kami tidak akan bisa mengusir Rusia, katanya. Seorang ajudan militer membawa tas kode peluncur senjata nuklir berjalan menuju Marine One sebelum keberangkatan Presiden Joe Biden dari Gedung Putih di Washington DC. Meski gambar-gembor tak dibantu oleh negara manapun, baru-baru ini terdapat fakta mengejutkan mengenai ikut campurnya NATO dan Inggris secara langsung. Melansir dari Intisari Online, ternyata Inggris bersama dengan negara-negara NATO lainnya telah memberikan bantuan militer penting kepada pasukan Ukraina. Bahkan lebih mengejutkan, baru-baru ini di tengah konferensi pendukung, Inggris menjanjikan pasukan senjata tambahan dan lebih mematikan ke Ukraina. Mendengar ikut campurnya negara barat urusannya dengan Ukraina, Rusia kini bersiap membalas dengan mengancam konsekuensi yang mengerikan. Melansir dari TASS, Duta Besar Rusia untuk Inggris Andriy Kevin mengatakan bahwa jika artileri jarak jauh Inggris dan senjata anti kapal diberikan ke Kiev, oleh karena itu alutsista berbendera Inggris itu disebut oleh mereka akan menjadi target yang sah bagi tentara Rusia. Semua pasukan senjata tidak stabil, terutama yang disebutkan oleh Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace, katanya melansir The Eurostyle Times. Mereka memperburuk situasi, membuatnya semakin berdarah. Rupanya itu adalah senjata baru dengan presisi tinggi. Secara alami, angkatan bersenjata kami akan melihat mereka sebagai target yang sah jika pasukan itu melewati perbatasan Ukraina. Diketahui ternyata balasan tersebut terjadi hanya 2 hari setelah Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengumumkan negara-negara barat telah setuju untuk memasuk kendaraan lapis baja dan artileri jarak jauh ke Ukraina. Bahkan ia menyebut akan lebih banyak bantuan mematikan yang masuk ke Ukraina. Tetapi itu tidak akan mencakup tank atau senjata lain yang lebih mematikan yang diminta oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Wallace mengklaim bahwa Ukraina membutuhkan artileri jarak jauh untuk melawan serangan Rusia di kota-kotanya seperti Mariupol di selatan. Perjanjian itu mengirimkan artileri, peluru, dan kendaraan lapis baja merupakan langkah maju dari persenjataan defensif yang disediakan sebelumnya menurut anggota NATO. Pemerintah Barat telah waspada mengirim persenjataan ofensif, khususnya jet tempur, karena takut secara tidak sengaja memperparah Rusia yang bersenjata nuklir dan mengundang pembalasan. Untuk alasan yang sama, Inggris dan negara-negara NATO lainnya menolak untuk memberlakukan zona larang terbang di atas Ukraina. Kini Rusia mengancam untuk menyerang pasukan Inggris seperti pada saat sistem rudal portable paling canggih Inggris Starstreak dilaporkan menembak jatuh sebuah helikopter Mi-8N Rusia di medan perang Ukraina dalam penggunaan pertama kalinya. Diplomat Rusia itu juga mengomentari interpretasi Inggris yang salah atas tindakan militer di Ukraina, kata laporan TASS.